Uang itu apa sih? Dan uang itu bagaimana? Menurut teman-teman, apakah uang itu adalah sebuah benda atau dia adalah sebuah energi? Nah, kita kupas tuntas di video ini ya. Bagaimana kita merawat uang, bagaimana kita memelihara uang, dan bagaimana kita menarik uang itu. Kita sampaikan semua di video ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Uang itu mungkin bagi kita adalah sebuah alat atau benda yang digunakan untuk transaksi, untuk menukar barang atau apapun lah istilahnya yang teman-teman bisa anggap itu apa. Dan uang itu bagaimana kita mendapatkannya dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang membuat dia ini akan datang dengan sendirinya tanpa kita harus bersusah payah atau kita harus menderita kerja keras yang membuat kita ini membuang waktu atau kita ini menyita waktu kita, waktu untuk keluarga, waktu untuk diri kita sendiri. Nah, dalam video ini kita diskusikan bareng bagaimana uang itu sebenarnya. Apakah uang itu energi? Apakah uang itu adalah benda? Saya jelaskan dulu ya. Uang itu sebenarnya adalah energi. Ada yang namanya perputaran energi. Dari energi tersebut akan tercipta dalam wujud lain. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu dalam bentuk uang? Semua tergantung dari bagaimana kita menanamkan pikiran bawah sadar kita bahwa uang itu apa dan bagaimana uang itu bisa terwujud ketika energi kita ini sama, dan bagaimana kita merawat kita itu harus yang namanya menyelaraskan energi, vibrasi kita harus sama juga dengan yang namanya uang. Karena apa? Agar tercipta energi dalam wujud lain yang itu berbentuk uang. Dan rata-rata orang menganggap uang itu sesuatu yang sulit didapatkan dan sesuatu yang susah untuk dimiliki. Itu energi kita belum selaras, kita belum menanamkan bahwa kita ini sama energinya dengan uang. Jadi kita itu mau nggak mau harus menyamakan dulu nih frekuensinya kita dengan energi uang. Pernah saya bilang bahwa uang itu memiliki rasa. Rasanya bagaimana sih? Rasa dari uang itu adalah sesuai dengan anggapan kita. Kalau anggapan kita bahwa kita bisa memiliki uang itu dengan mudah atau kita mendapatkan uang itu dengan mudah, tentunya akan terbuka banyak sekali jalan. Tentunya akan terbuka banyak sekali peluang atau hal-hal yang mengejutkan kita yang tadinya tidak disangka-sangka tiba-tiba itu berwujud, dan itu dalam bentuk uang. Uang di sini yang saya maksud itu bukan sekedar uang yang ada yang kita pegang secara nyata, bukan uang cash maksudnya. Tapi uang di sini bisa kita alokasikan juga untuk uang-uang yang ada di rekening kita. Ada uang yang mengalir ke dompet-dompet digital kita atau dalam bentuk aset lain yang itu mudah kita cairkan. Dan itu mudah untuk kita buat menjadi wujudnya uang. Sudah paham sampai di sini? Kalau belum, simak sampai habis ya. Sekarang kita berpikiran bahwa kita memiliki uang, terus kita kumpulkan, lama-lama akan menjadi banyak. Padahal uang memiliki perasaan. Uang itu bisa berkembang ketika kita memutarkannya. Ibaratnya air. Air kalau lama kita tampung, hasilnya akan menurun. Justru hasilnya akan menjadi kurang baik, kurang bagus. Tapi kalau air itu ada sirkulasinya, kita putar, entah untuk apa, minum, mandi, atau apapun, dan itu diisi lagi, maka itu akan menjadi air dengan kualitas yang bagus dan selalu baru. Begitu juga dengan uang. Kita bisa memutarnya nih, terus kita bisa membuat uang itu jauh sirkulasinya lebih besar. Nah, itu yang akan kita dapatkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Daripada cuman kita simpan gak ada perputaran, di situ uang ya nilainya akan segitu. Karena gini, secara ilmiah uang ini memiliki getaran dan itu akan sinkron kepada pemiliknya. Begitu kita putarkan, dia akan memancing lagi yang lainnya. Dia akan menarik lagi yang lainnya jauh lebih besar dari nilai sebelumnya. Jadi misalkan nih teman-teman memiliki uang katakan 100 juta atau 10 juta atau bahkan saat ini nggak memiliki uang, bersyukurlah, bersyukur dulu. Karena apa? Dengan kita sudah menanamkan rasa itu, kita sudah berusaha untuk menariknya dari energi yang kita miliki, dari energi yang sudah kita tanamkan pada bawah sadar kita, bahwa uang itu dengan mudah akan datang dan kita miliki. Sekecil apapun nanti terima dulu dan syukuri. Nggak peduli dapatnya berapa, syukuri dulu. Kadang nih ya, ada orang nih, dia berpikiran berusaha dulu, setelah dia nggak berhasil, akhirnya apa? Dia pasrah, aku udah pasrah, udah menyerah.
aku udah terimalah begini aja. Sebenarnya yang dinamakan pasrah dan kita berserah itu ketika mau memulai, saat kita mau memulai, kita pasrah. Intinya pasrahkan aja kepada Sang Maha Esa, Sang Pencipta, bahwa kita akan memiliki sesuatu yang nanti akan diberikan secara lebih. Jangan pernah berpikir bahwa kita selalu kekurangan. Toh misalkan nih, ada muncul pikiran-pikiran bahwa kita kekurangan, segeralah ubah pemikiran tersebut dengan hal lain. Gak harus kita memiliki uang atau kita memiliki sesuatu yang tadinya kekurangan terus kita harus alihkan untuk hal-hal yang apa yang kita inginkan. Tapi kita lakukan dulu, kita mengalihkan pikiran itu dulu untuk kesibukan atau untuk sesuatu yang mengalihkan dari fokus kita kekurangan tadi. Misal nih, teman-teman nih merasa, waduh ini kok sulit dapat pemasukan nih, kok nggak ada penjualan nih, ini nggak ada obyekan lagi nih. Nah dari situ jangan larut dalam pemikiran itu. Kita sudah pasrah, kita sudah menyerahkan semua ke Sang Pencipta. Kita abaikan dulu pemikiran-pemikiran bahwa kita kekurangan. Entah teman-teman cari kesibukan apa, mungkin ngecat rumah atau mungkin apalah, selama itu bisa mengalihkan pemikiran yang kekurangan tadi. Nah dengan begitu teman-teman akan teralihkan nih fokusnya. Nah setelah itu barulah berpikir bagaimana mendapatkan uang atau nominal yang kita inginkan. Misalkan kita pengen memulai sebuah usaha, tapi aduh usaha apa ya, kok modalnya nggak ada, kok begini kok begitu. Alihkan dulu, jangan fokus di situ. Nanti setelah kita sudah teralihkan dari kekurangan tadi, nah barulah kita ini kembangkan lagi. Oh ya begini, oh ya ini caranya. Nah kita akan menemukan secara tidak sadar, secara otomatis kita akan mendapatkan pemikiran yang idenya tiba-tiba muncul. Tapi dengan syarat itu kita harus dalam kondisi tenang. Ide nggak akan pernah muncul itu saat kita tidak pernah merasakan sebuah ketenangan. Mungkin ada teman-teman nih dalam kondisi kepepet dan harus menyelesaikan sebuah tanggungan. Nah dari situ pikirannya, aduh ini gimana nih? Ini bagaimana aku bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menutup semua ini? Jangan fokus di situ. Fokus ke diri sendiri. Fokus ke sesuatu yang membuat kita ini akan mendapatkan jalan yang lain. Abaikan dulu itu. Kalau kita fokus di situ, kita tidak akan pernah fokus lagi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi bisa dipastikan, misalkan teman-teman sudah tenang, teman-teman sudah mengalihkan apa yang menjadi kekurangan tadi, maka muncullah ide-ide itu. Kita harus menginstal pikiran bawah sadar kita tentang uang. Mungkin selanjutnya saya akan membuat video tentang itu juga ya, tentang bagaimana kita menginstal pikiran bawah sadar kita ini dengan program-program yang bagus. Kita juga hindari hal-hal yang membuat kita ini merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita harus melakukannya sendiri. Gak ada orang lain yang bakal memberikan support kepada kita. Makanya channel ini dibentuk untuk membantu teman-teman. Ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin ada yang video baru, teman-teman bisa ikuti juga. Karena sebenarnya yang saya sampaikan itu bukan melulu uang, tapi pengembangan-pengembangan yang bisa teman-teman terapkan. Dan itu sebenarnya akan menghasilkan sebuah kelimpahan bagi teman-teman dan menghasilkan hidup sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah dari situ teman-teman stay terus di channel ini. Mungkin teman-teman yang belum subscribe nih bisa subscribe biar kalau ada video-video baru teman-teman juga dapat notifikasinya. Toh misalkan saat ini kita sedang nggak ada, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berhenti, lakukan terus, program terus. Nanti selanjutnya kita buat video tentang bagaimana memprogram soal uang pada pikiran bawah sadar kita. Sukses berkelimpahan.